Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Junaidi Maulana, beserta jajaran guru dan staf. Yang kami hormati, para tamu undangan yang berbahagia, serta seluruh siswa-siswi yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita pada hari ini, kita membahas tentang pentingnya literasi digital di era modern. Pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Putri Azizah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri Azizah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dinda Azani. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, untuk para hadirin sekalian, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Salah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Bangsa dan tanah tanah airku, airku. Marilah kita kita bersatu, Indonesia Indonesia bersatu. bersatu. Hiduplah Hiduplah tanahku, tanahku, hiduplah negeriku, negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku rakyatku semuanya. semuanya. Bangga Bangga jiwanya, jiwanya, bangga bangga badannya, badannya, untuk untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang negeriku ku yang cinta. aku kucinta. cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya.
Terima kasih kepada Dinda yang telah memimpin untuk lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya kata sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Junaidi Maulana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru, staf sekolah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melakukan pembahasan tentang tema yang sangat penting, yaitu pentingnya literasi digital di era modern. Sebagai kepala sekolah, saya ingin menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan bagi kita semua. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, setiap individu di lingkungan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Literasi digital tidak hanya soal memahami cara menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut etika dalam berkomunikasi, kemampuan memilah informasi yang benar, serta keterampilan dalam melindungi diri dari ancaman dunia maya, seperti hoaks dan kejahatan cyber lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadikan literasi digital sebagai bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah. Saya berharap diskusi yang akan berlangsung hari ini dapat memberikan wawasan dan strategi yang praktis bagi kita semua, terutama para pendidik, untuk menciptakan generasi yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sekian kata sambutan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi yang telah memberikan kata sambutan pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Putri Sarah. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan materi yang sangat penting ini, yaitu mengenai pentingnya literasi digital di era modern. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Junaidi Maulana, serta Dewan Guru dan rekan-rekan dan yang dapat berkesempatan hadir pada kegiatan kita hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana pentingnya literasi digital di era modern saat ini. Nah, sebelum saya memulai untuk menyampaikan materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada para audiens. Apakah ada di antara audiens atau paham tentang apa itu literasi atau literasi digital? Boleh kepada para audiens yang tahu dengan arti literasi digital, boleh untuk raise hand. Nah, sepertinya belum ada di antara audiens yang mengetahui tentang apa itu literasi digital. Nah, literasi digital itu sendiri merupakan sebuah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi, baik itu dalam membaca, berbicara,
menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda dengan sesuai tujuannya. Adapun literasi digital itu suatu kemampuan untuk memahami dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang begitu luas jangkaunya dan dapat diakses melalui elektronik serta internet seperti melalui gadget, komputer, laptop, website, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih pentingnya literasi digital di era modern? Nah, literasi ini memiliki peran yang sangat penting bagi kalangan hidup manusia, seperti dalam memecahkan masalah, menganalisis, memahami informasi, dan lain sebagainya. Namun, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya literasi digital ini, maka menjadi salah satu penyebab negara Indonesia kita ini menjadi kurang mampu dalam bersaing dengan negara lain. Dan kemudian, ada beberapa data yang didapat dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJJI melakukan survei terhadap jumlah penggunaan telepon genggam pada kuartal kedua tahun ini naik hingga 73,7% dari populasi. Nah, dalam hal ini, APJJI ini telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengetahui jumlah dari populasi masyarakat di Indonesia. BPS sendiri mengatakan bahwa pengguna hampir tembus 200 juta jiwa dari populasi sebesar 266,9 juta. Sedangkan untuk pengguna internet sendiri meningkat hingga 25,5 juta. Nah, dari data itu dapat menunjukkan penting bagi generasi milenial dalam menggunakan dan mengimplementasikan teknologi secara optimal. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keterampilan literasi digital yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia agar dapat bersaing secara global. Dan kemudian, adapun alasan penting mengapa kita harus menguasai literasi digital pada era modern ini. Yang pertama, dalam hal akses informasi yang lebih luas. Yang mana dalam hal ini, internet memberikan kita akses ke jumlah informasi yang tak terbatas. Dengan literasi digital, kita dapat mencari, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi tersebut secara efektif. Yang kedua, dalam hal komunikasi yang lebih efisien. Nah, dari media sosial, email, dan platform komunikasi lainnya, itu dapat memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Dan literasi digital ini dapat membantu kita berkomunikasi secara efektif dan membangun jaringan. Yang ketiga, dalam hal peluang pendidikan pengembangan diri. Banyak sumber belajar online yang tersedia, yaitu mulai dari kursus gratis hingga program gelar. Nah, dengan adanya literasi digital, kita dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan belajar. Dan kemudian, dalam hal partisipasi demokrasi digital. Nah, literasi digital ini sendiri dapat memungkinkan kita untuk dapat terlibat dalam diskusi publik, memberikan suara, dan mempengaruhi kebijakan publik. Dan tidak hanya itu, dalam penggunaan literasi digital ini, kita harus teliti dalam menggunakannya. Jikalau tidak, ada beberapa dampak negatif yang akan timbul. Yang pertama, kesulitan dalam mencari pekerjaan. Banyak pekerjaan saat ini yang membutuhkan keterampilan digital. Apabila kita tidak menggunakan literasi digital, maka peluang kerja akan semakin terbatas. Yang kedua, terjebak dalam hoaks. Tanpa kemampuan literasi digital atau kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, kita dapat mudah tertipu oleh berita palsu atau hoaks. Yang ketiga, dapat membuat kita ketergantungan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini, kita tidak mampu menggunakan teknologi sendiri. Jadi kita akan terus bergantung pada orang lain. Yang terakhir, kita dapat
melakukan kesenjangan digital, di mana ketidakmampuan menggunakan teknologi ini dapat menyebabkan kita tertinggal dalam perkembangan zaman dan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan digital. Nah, kemudian dari beberapa literasi digital tadi, ada beberapa komponen utama dari literasi digital. Di antaranya, yang pertama informasi dan literasi. Informasi dan literasi ini merupakan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi dan kolaborasi, di mana ini merupakan sebuah kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain melalui teknologi digital. Dan yang ketiga, dapat membuat konten digital, seperti mana pada saat sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang berlomba dalam membuat konten digital, baik itu melalui platform TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, kemampuan ini dapat menciptakan berbagai konten digital, baik itu berupa teks, gambar, ataupun video. Kemudian dalam hal keamanan. Nah, ini merupakan memahami risiko keamanan online dan cara melindungi diri dari ancaman seperti peretrasan dan penipuan. Dan yang terakhir, dalam hal etika. Komponen ini memahami etika penggunaan teknologi digital seperti menghormati privasi dan menghindari cyberbullying. Dan setelah itu, kita juga dapat meningkatkan literasi kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, belajar secara otodidak atau sendiri dengan cara memanfaatkan sumber belajar online yang tersedia. Yang kedua, dapat mengikuti kursus seperti mengikuti kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan teknologi digital. Yang ketiga, berpraktik secara teratur. Nah, dalam hal ini, teruslah kita berlatih menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi yang ada pada laptop hingga HP kita. Yang keempat, bergabung dengan komunitas online. Nah, dalam hal ini kita dapat melakukan interaksi dengan orang yang memiliki minat yang sama dalam hal teknologi. Kemudian dalam hal mengajar orang lain. Dalam hal ini, kita mengajar orang lain tentang teknologi yang dapat membantu kita dalam pemahaman. Nah, dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya literasi digital itu sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena kehidupan kita saat ini sangat terpengaruh terhadap digital, yang mana dengan memiliki literasi digital ini, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk bisa belajar mengenai literasi digital ini. Mungkin dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada di antara audi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada MC. Apakah ada dari para audiens yang ingin bertanya tentang literasi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi? Jika ada, silakan raise hand. Baik, kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Junaidi, dipersilahkan. Baik, terima kasih ya moderator. Sebelumnya saya setelah mendengarkan penjelasan yang dibawakan oleh pemateri tersebut, kan guru merupakan salah satu peran penting dalam membimbing siswa untuk menggunakan teknologi dengan baik, ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara guru dapat membimbing siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Junaidi. Silahkan kepada Putri Sarah untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Junaidi tadi.
Kepada Putri dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Seperti yang Bapak katakan, guru memiliki peranan penting terhadap siswa. Jadi, bagaimana cara seorang guru agar dapat membimbing siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih peran guru dalam membimbing siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak. Yang mana kita tahu sebagai seorang guru, kita itu memegang peranan bentuk generasi digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Dan ada beberapa langkah atau cara yang dapat dilakukan oleh guru ataupun seorang kepala sekolah dalam membimbing siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak. Yang pertama, guru itu dapat menjadi model yang baik, di mana di sini guru dapat memberikan contoh yang baik. Nah, pada hal ini, seorang guru jadilah seorang pengguna teknologi yang bijak di depan siswanya. Dalam hal ini, guru bisa membatasi penggunaan gadget saat mengajar atau belajar di dalam kelas. Tunjukkanlah bagaimana guru itu menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran saja. Yang kedua, seorang guru dapat berbagi pengalaman pribadi. Nah, dalam hal ini, guru dapat menceritakan pengalamannya dalam menggunakan teknologi, baik itu pengalaman positif mereka maupun pengalaman negatifnya. Yang kedua, dalam hal integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini seorang guru dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik, di mana guru bisa menggunakan teknologi ini untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dan yang kedua, guru dapat menggunakan keterampilan digital dasar. Misalnya, guru dapat memulai dari cara menggunakan komputer, penggunaan internet, atau berbagai aplikasi produktivitas lainnya. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan berbasis teknologi. Nah, dalam hal ini, guru itu bisa melibatkan siswa dalam proyek yang mengharuskan mereka menggunakan teknologi untuk memecahkan permasalahan atau menciptakan sesuatu. Nah, selain itu, guru juga bisa melakukan diskusi terbuka. Nah, dalam hal ini, baik Bapak sebagai kepala sekolah atau rekan-rekan guru lainnya dapat membuat ruangan yang aman, di mana dalam hal ini ciptakanlah suasana kelas yang terbuka, di mana siswa merasa nyaman untuk berbagai pendapat dan mengajukan pertanyaan tentang teknologi. Yang kedua, guru-guru juga bisa membahas topik-topik seperti cyberbullying, privasi online, dan dampak media sosial bagi lainnya. Dan yang ketiga, dapat membantu siswa dalam mengevaluasi informasi. Nah, dalam hal ini, para guru bisa mengajarkan siswa bagaimana cara membenarkan informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Nah, kemudian di selanjutnya, guru bisa menetapkan aturan penggunaan teknologi di dalam kelas. Nah, dalam hal ini, guru bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru lainnya dalam membuat aturan penggunaan teknologi di kelas. Yang pertama bisa membuat aturan yang jelas, di mana di sini guru bersama siswa bisa membuat aturan tentang penggunaan gadget di kelas. Dan yang kedua, konsisten dalam menegakkan aturan. Nah, dalam hal ini, pastikan semua siswa untuk mematuhi aturan yang telah disepakatinya. Dan kemudian bisa memberikan konsekuensi yang jelas. Apabila ada siswa yang melanggar aturan, maka guru berhak untuk memberikan konsekuensi yang sesuai. Nah, yang kelima, para guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran, serta kepala sekolah bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua. Nah, dalam hal ini, guru bisa melibatkan orang tua. Ajaklah orang tua itu untuk bekerja sama dalam membimbing anak mereka dalam penggunaan teknologi. Nah, kemudian, guru juga menyelenggarakan workshop seperti yang kita adakan sekarang ini, di mana ini dapat membantu orang tua untuk mengetahui bagaimana cara membantu anak-anaknya untuk menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab atas
pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri yang telah menjelaskan pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Junaidi. Saya kembalikan kepada Bapak Junaidi. Apakah puas dengan penjelasan dari pemateri tadi? Oh, baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Insya Allah dengan adanya pembahasan yang telah diberikan tersebut, saya dapat memberikan contoh dan memberikan masukan kepada guru-guru untuk mengaplikasikannya di sekolah nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk acara selanjutnya, yaitu penutupan kepada Bapak Junaidi. Kepada Bapak dipersilakan secara hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru serta staf serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini telah berlangsung dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai pentingnya literasi digital di era modern. Melalui pembahasan ini, kita semakin menyadari bahwa literasi digital bukan hanya menjadi keterampilan teknis, tapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pemanfaatan teknologi yang baik dan bijak, serta bertanggung jawab. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa siswa-siswa kita tidak hanya mampu untuk menggunakan teknologi, tetapi juga memahami nilai-nilai etika dan keamanan dalam dunia digital. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang kita lakukan dapat mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di era digital. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara ini, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi. Untuk acara selanjutnya, yaitu doa, kepada Farhan Habib dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala sambil mengangkat tangan. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na abu'u laka bi ni'matika alaina wa abu'u bi zambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang berbahagia ini, Ya Allah, kami telah melaksanakan acara webinar melalui online dengan tema yaitu pentingnya literasi digital di era modern ini, Ya Allah. Untuk itu, Ya Allah, berkahilah seluruh rangkaian acara kami ini, Ya Allah, dan jadikanlah semua itu sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkaulah Zat yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami, Ya Allah.
Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farhan Habib. Doa yang dibawakan Habib tadi berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Jadi dapat disimpulkan, literasi digital sangat penting di era modern karena membantu individu mengelola informasi dengan bijak, menjaga keamanan data pribadi, dan meningkatkan keterampilan. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat mengevaluasi sumber informasi, menghindari hoaks, serta memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pengembangan diri. Selain itu, literasi digital mendukung efisiensi di dunia kerja dan membuka peluang ekonomi baru. Kesadaran akan literasi digital juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam isu sosial dan politik, menciptakan jejak digital yang positif. Itulah kesimpulan pada sore hari ini. Berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Saya Raisa Hanifa sebagai MC. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.